4, dan 5. Yang pertama di bagian ketiga adalah membahas mengenai keyakinan kelas. Setelah berdiskusi, kami menentukan 3 keyakinan kelas saja. Kenapa hanya 3? Karena keyakinan kelas itu harus bisa diingat dan diterapkan. Yang pertama adalah jujur, kedua bertanggung jawab, dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Baik, selanjutnya dari keyakinan kelas tersebut dibagi dua menjadi perilaku yang muncul, yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Untuk keyakinan kelas nomor 1 yaitu jujur, tampak seperti tidak menyontek saat ulangan dan tidak tampak seperti menyontek saat ulangan. Kemudian keyakinan kelas bertanggung jawab, perilaku yang munculnya mengerjakan tugas piket kelas. Kemudian tidak tampak sepertinya tidak mengerjakan tugas piket kelas. Kemudian keyakinan kelas yang ketiga yaitu menjaga kebersihan. Perilaku yang muncul tampak seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak tampak seperti membuang sampah sembarangan. Dari ketiga keyakinan yang sudah kami buat tadi, lahirlah tanggung jawab yang tampak ketika anak tersebut atau siswa tersebut dilakukan. Pertama, sikap jujur. Nanti akan terlihat ketika tanggung jawabnya mengerjakan mengerjakan saat ulangan dengan mandiri. Jadi sesuai dengan kemampuan sendiri, artinya tidak mencontek. Yang kedua, bertanggung jawab. Di sini akan terlihat kembali, yaitu ketika siswa mengerjakan tugas piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Di sini perilaku tanggung jawab yang akan terlihat yaitu ketika memilah sampah sesuai dengan jenis sampah yang ada yang sudah disediakan oleh sekolah. Kan ada yang organik, ada yang non-organik. Jadi itu bentuk tanggung jawabnya dari menjaga kebersihan. Sikapnya Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada komentar atau tanggapan dari kelompok lain? Sudah terpenuhi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang pertama. Kemudian kalau misalnya ada anak yang agak kesulitan, boleh juga dia dengan mengacungkan tangan ataupun mengatakan, saya inginnya seperti ini, saya inginnya seperti ini. Di bagian pertama, seorang guru itu atau jadi hanya menampung semua curah pendapat dari anak-anak semua dari kelas itu, mau banyak mau sedikit, pokoknya semuanya ditampung. Kemudian baru setelah ditampung nanti akan masuk ke bagian kedua. pada bagian kedua yaitu melanjutkan dari bagian satu, yaitu mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Pada bagian satu, peraturan-peraturan yang dilakukan pada curah pendapat terdapat kalimat-kalimat yang negatif atau ada kata tidaknya. Pada bagian kedua, contohnya tidak berkata kasar berubah menjadi kalimat positif yaitu sopan, atau tidak boleh membuang sampah ke kolong meja, kalimat positifnya menjadi menjaga kebersihan kelas. Dilanjutkan pada bagian ketiga, menyusun. Nah, kemudian dari peraturan yang sudah dibuat, kemudian di tahap selanjutnya adalah menyaringkan semua peraturan tersebut menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang sudah kita sepakati bahwa nilai-nilai kebajikan universal untuk kita saat ini adalah berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga nilai kebajikan dari peraturan yang sudah dibuat dan keyakinan yang sudah dibuat itu yang pertama adalah berakhlak mulia, kemudian yang kedua gotong royong, yang ketiga bernalar kritis, dan yang keempat berkebinekaan global. Ya, dan dalam tahap keempat ini anak-anak itu dipimpin untuk berdiskusi mengenai detail-detail perilakunya, detail-detail apa yang mereka harus kerjakan dan tidak boleh dilakukan melalui yang pertama, diagram yang pertama yaitu diagram terlihat, terdengar, dan berperilaku. Misalkan terlihat menunjukkan sikap perilaku menghargai teman dalam garis miring bertoleransi. Terdengar menyapa dan memanggil teman dengan sebutan yang baik. Berperilaku membuang sampah pada tempatnya. Juga yang tabel yang kedua adalah tampak terlihat dan tidak tampak terlihat. Contohnya, tampak terlihat menyapa teman dengan sebutan baik dan tidak tampak terlihat memanggil teman dengan nama ayahnya. Dan terus tampak terlihat membuang sampah pada tempatnya, tidak tampak terlihat membuang sampah ke bawah meja sembarangan. Terus tampak terlihat datang tepat waktu, tidak tampak terlihat datang terlambat. Contohnya seperti itu. Jadi detail-detail aktivitas yang mereka kerjakan, not to do dan to do-nya gitu. List not to do dan to do-nya. Mungkin seperti itu kelompok kami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak boleh bertengkar dengan teman, memakai seragam dengan lengkap, harus mengembalikan barang yang sudah dipakai, juga harus menghormati teman dan guru yang berbicara di depan, tidak boleh mengganggu teman, dan yang terakhir kuku dan rambut siswa tidak boleh panjang dan berpakaian rapi. Oke, berikutnya silakan Bu Cita. Dari tadi peraturan-peraturan kelas yang telah disepakati kalau dan telah dikumpulkan oleh siswa, lalu kita rubah menjadi kalimat positif. Yang seperti tadi tidak boleh datang terlambat, dari dengan datang tepat waktu. Selanjutnya tadi tidak boleh berbicara kasar, berbicara dengan santun, yang menjaga ibadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh membuang sampah, diganti kalimat positif menjadi menjaga kebersihan kelas. Lalu tidak boleh bertengkar dengan teman, diganti menjadi kalimat positifnya hidup rukun dengan sesama teman. Memakai seragam lengkap, tertib berpakaian, lalu harus mengembalikan barang yang telah dipakai, tertib setelah memakai barang, harus menghormati teman dan guru yang berada di depan, saling menghargai teman dan menghargai guru. Ya, yang dua ini tidak boleh mengganggu teman, menjadi saling menghargai dengan teman dan guru. Lanjut untuk yang tadi kuku dan rambut menjadi kalau maksudnya menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Selanjutnya setelah berbagai aturan siswa buat, lalu terlahirlah pemikiran filosofi kami. Lewat pemikiran yang mendalam, muncullah nilai-nilai kebijakan, di antaranya saling menghormati, yang kedua disiplin, yang ketiga sopan santun, yang keempat kebersihan, yang kelima kesehatan. Ada satu lagi berakhlak mulia, cuma nggak saya tulis. Kenapa nggak ditulis? Yang memberikan kesempatan buat yang Tuh ada yang mau nanya tuh, ada yang mau komentar. Ya. Tadi kan tidak ada, dan sekarang ada. Itu yang untuk mengubah pernyataan dari siswa, memang pada awalnya kita harus mengambil sebanyak-banyaknya dari siswa, kemudian diubah bersama-sama menjadi kalimat yang positif. Ada poin 3 atau poin 4 ya? Yang tidak bertakwa yang kalimat negatifnya itu menjalankan ibadah, tidak menjalankan ibadah atau apa ya? enggak menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah. Tapi untuk keyakinan kelas yang kalimat positifnya itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kan karena ada apa? Kita harus menghargai dengan agama lain juga. Kan agama lain ada yang Kristi, mungkin ada yang Pondok dan sebagainya. Mungkin kalimatnya bisa lebih mudah sesuai dengan keyakinan atau ditambah mungkin ya Tuhan sesuai dengan keyakinan dan agama. boleh saya sadar di ceritanya kami membuat lahannya di pondok pesantren Baitur Rahman. Itu saya ceritanya ini Ceritanya. bukan cuma Ciparai, bukan. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lainnya. Ayah nu kieu nya. Sudah cukup. Kami dari kelompok 2, diri dari saya sendiri, sedikit. Kedua, Maulana Rosiman. Yang ketiga, Vanessa Kamila. Kita mempresentasikan tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, di sini peraturan kelas ini disampaikan kepada anak-anak dengan tujuan agar anak-anaknya mengetahui tugas, hak dan tanggung jawabnya. Alhamdulillah di kelas kami anak-anaknya pada antusias, sehingga sangat banyak sekali peraturan kelas yang dimunculkan. Dan ini adalah hasil dari anak-anak yang ditulis di kertas lembar, lalu kita tulis dengan poin-poin yang samanya. Di antaranya adalah yang pertama itu tidak boleh terlambat, yang kedua tidak boleh menggunakan HP pada saat kegiatan belajar mengajar, yang ketiga menggunakan seragam sesuai aturan, yang keempat menggunakan atribut sekolah, yang kelima menggunakan sepatu wanita, yang keenam laki-laki tidak boleh gondrong, yang ketujuh perempuan muslim harus menggunakan hijab, yang kedelapan tidak boleh berkata kasar, yang 9 tidak boleh membuang sampah sembarangan, yang 10 tidak boleh memotong pembicaraan, yang 11 tidak boleh berkelahi,
Yang ke-12 tidak boleh menghina teman. 13 berdoa sebelum dan setelah belajar. 14 tidak boleh menyontek. 15 tidak boleh membantah KM. Wajib membayar zakat. Tidak boleh meninggalkan kakek kecuali bagi yang sakit. 18 menghargai sesama teman. 19 tidak boleh ribut pada saat guru menerangkan. 20 menengok teman yang sakit jika lebih dari 3 hari. Murid di kelas kami itu sangat luar biasa sehingga ide-idenya itu. Nah, dari peraturan kelas ini maka akan berubah menjadi kalimat positif yang akan disampaikan oleh Pak Mon. Silakan. Terima kasih kesempatannya, kita langsung aja. Kebetulan alhamdulillah kami sekolahnya lumayan jadi banyak dapat ini ya. Terus setelah dari peraturan kelas yang dibuat oleh semua murid ini, guru merangkum semua peraturan kelas ini ke dalam kalimat positif, maka didapat 9 kalimat positif ini, diantaranya disiplin waktu, disiplin berpakaian dan berpenampilan, kemudian saling menghormati dan menghargai, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mandiri dan bertanggung jawab, kemudian mentaati pemimpin, dan juga membayar uang kas setiap minggu, kemudian menjaga kebersihan kelas dan menjaga ketertiban kelas. Nah, apa yang pada ketawa? Sebenarnya ini membayar uang kas setiap minggu itu nantinya salah satunya nanti kesini nih, agar ketika menengok teman yang sakit itu nggak perlu iuran lagi. Itu semua dipimpin oleh KM-nya ya. Nanti akan dari kalimat positif ini akan didapat keyakinan kelas yang disepakati, nanti akan disampaikan oleh Bu Anissa. Terima kasih Pak Maulana. Saya akan menyampaikan keyakinan kelas yang diambil dari kalimat positif yang sudah dibuat dari peraturan kelas yang dibuat. Nah, yang pertama yaitu berperilaku disiplin, yang kedua hormat dan santun, yang ketiga beriman dan bertakwa, keempat mandiri dan bertanggung jawab, yang kelima kepemimpinan dan keadilan, yang terakhir dermawan, suka menolong dan berkorban. Terima kasih. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan dari Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Saya mengapresiasi sekali ya, Masya Allah. Anak-anaknya sangat pintar-pintar ya, alhamdulillah ya. Ini antara pintar-pintar atau tidak mau mempelajari materi, jadi ada alasan supaya nggak belajar. Tapi ini sangat detail ya, terutama peraturan kelas yang pertama itu jadi niat sekali, jadi patut kita apresiasi. Ya, cukup aja. Ya, untuk guru. Bener-bener ya. Parah. Ayo tuh Pak Wowo gerak-gerak, Pak Wowo. Pak Wowo guru penggerak, bergerak. Ternyata lebih parah dia. Ya, suasana belajar yang menyenangkan dan rasa yakin dalam diri murid bahwa mereka tidak akan diri kreatif dan bernalar kritis gitu. Latar belakangnya adalah terus belum pembiasaan dan harus dilakukan terus menerus. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, meminta murid untuk sukarela mau menulis, berbicara atau tampil di depan kelas
jujur Lokakarya ini memberikan energi baru, energi positif mungkin ya, karena kita bertemu sama-sama di depan komputer itu biasanya kita cenderung stres, pas ketemu tambah stres. Jadi stres ini jadi positif untuk kita lebih semangat lagi, saling menyemangati gitu. Dan untuk saran ke depannya, saya rasa selain di hotel ini tempat yang terbaik mungkin ya. Setuju? Setuju. Bersih, pelayanannya ramah, santri-santrinya ramah di sini. Asatidah juga ramah. Jadi jika Anda mempunyai anak-anak, itu mungkin ya promosi katanya dari kami perlu ada pembiasaan karena istilahnya itu karena terlalu lama dari modul, jadi agak lupa lagi sehingga agak kaku. Ya mungkin kedepannya karena kita itu dikebut dalam 2 minggu langsung ke Lokakarya, 2 minggu langsung ke Lokakarya. Mudah-mudahan masih fresh gitu. Jadi apa yang kita pelajari secara daring ketika masuk itu jadi lebih fresh lagi gitu. Ketimbang yang kemarin, ketimbang saat ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih fresh, lebih siap lagi. Kalau jujur hari ini agak kaku ya, tapi pokoknya mah ini the best lah pokoknya ya, tempat the best selain hotel ya, jadi tempat keluarga. Mudah-mudahan seperti ini lagi. Amin. Ya. Ya. Karena dekatnya juga ya ke rumahnya. Oke, karena ada promonya jadi ditambah jadi 3 ya. Orang ketiga, siapa tadi? Yes. Oke. Jelas. Ya, listen. Terima kasih atas waktunya. Menarik sekali Bu untuk hari ini. Jadi apa yang telah kita pelajari di modul-modul sebelumnya sekarang seolah-olah tadi Pak Yudi bilang seolah-olah dibuat kembali, diingatkan kembali gitu. Jadi memang ada kekakuan karena mungkin karena barco ya Bu. Jadi Baripo. Jadi apa yang telah disampaikan sebelumnya sekarang kami dengar kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini apa-apa yang telah dipelajari sebelumnya dibuat kembali dan juga memberikan motivasi. Karena terus terang selama beberapa pekan kebelakang ini kita mendapatkan jadwal awal yang ditunda-tunda terus, sehingga terus terang bukan maju mundur cantik ya, mundur nggak cantik. Jadi motivasi juga sedikit berkurang. Iya, gitu. betul. Alhamdulillah dengan Lokakarya ini sedikitnya ada suntikan motivasi kembali untuk bisa menyelesaikan modul berikutnya. Terus yang paling penting untuk yang terakhir nih dari Pak Yusuf, titipan dari Pak Yusuf. Untuk Lokakarya sekarang kita dilatih untuk bersabar, terutama terhadap pengurangan yang terjadi. Betul. Mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi kembali seperti ini. Ya. Oh, tadi dengar nggak bahwa nanti untuk uang pulsa katanya nanti akan menyusul, tapi nggak tahu berbentuk pulsa, nggak tahu berbentuk uang. Makanya hari ini belum dicairkan ya. Nggak tahu berbentuk ucapan terima kasih jazakallahu khair ya. Ya, oke. Tepuk tangan dong. Yes. Okay. Mangga. Terakhir. Yes, the last but not least. Ya. Baik, terima kasih. Saya ingin memberikan tanggapan pada kegiatan kita kali ini. Tapi sebelumnya sama Pak Maulana, tadi saya bertanya kepada salah orang yang lain. Ini fungsinya apa ya? Ternyata beneran. Bu Citra, saya sudah mendapatkan pulsa ini 2 kali. Yang pertama dari Telkom University, saya mendapatkan seperti itu. Yang kedua, ini ada bobanya buat apa ini? Panas kelas banget.